Pemirsa, setelah mengalami penundaan selama 2 tahun akibat pandemi, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 akan berlangsung pada November 2022. Melalui kesiapan teknis Muktamar secara keseluruhan sudah mencapai 96%. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan bahwa pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 diselenggarakan dalam 2 termin atau 2 tahap. Dalam situasi di mana kita ini Penyelenggaraan Muktamar secara online dan offline ini baru pertama kali dilakukan pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun pimpinan Pusat Aisyah. Abdul Mukti menyampaikan isu strategis yang diangkat, yaitu isu kebangsaan dan kemanusiaan universal. Karena yang kita sampaikan ini nanti akan ada pelaksanaan Muktamar secara online tanggal 5 November besok pagi. Itu diselenggarakan secara online, dan untuk pelaksanaan Muktamar secara offline akan diselenggarakan tanggal 19 dan 20 November 2022. Penyelenggaraan Muktamar secara online dan offline ini baru pertama kali dilakukan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertimbangannya yang paling pokok adalah karena memang kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ya, pandemi ini baru melandai, belum usai. Karena itu jangan abai, tapi juga jangan pula lebay, kira-kira begitu. Dan oleh karena itu maka Muktamar ini juga akan kita usahakan untuk semaksimal mungkin memenuhi protokol kesehatan. Poin-poinnya terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal meliputi beberapa tema utama. Yang pertama, untuk isu keumatan kita akan membahas tentang fenomena regimentasi paham agama. Ada gejala di mana sekarang ini paham agama tertentu itu begitu dominan dan bahkan seakan-akan menjadi bagian dari paham agama yang menjadi rezim. Berikutnya adalah membangun kesalehan digital. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan umat. Dan kemudian yang keempat, reformasi tata kelola filantropi Islam. Itu 4 isu keumatan yang akan kita bahas dalam Muktamar nanti. Kemudian untuk isu-isu kebangsaan, Muhammadiyah akan membahas tema tentang memperkuat ketahanan keluarga, kemudian reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, kemudian evaluasi atas kebijakan deradikalisasi, kemudian yang kelima memperkuat keadilan hukum, yang keenam penataan ruang publik yang inklusif dan adil, dan kemudian yang ketujuh memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, dan yang kedelapan antisipasi aging population. Kemudian yang kesembilan memperkuat integrasi nasional. Adapun pada forum Muktamar nanti, Tri selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah menyampaikan dari Aisyah sendiri akan merekomendasikan 10 isu strategis yang dibahas pada sidang pleno dan juga di forum Muktamar tersebut. Merekomendasikan 10 isu strategis yang untuk kemudian nanti juga dibahas di tanggal 6 dan juga di forum Muktamar tersebut. Nah, beberapa isu strategis yang 10 isu strategis tersebut mungkin bisa saya sampaikan ya di sini. Yang pertama adalah penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa. Ini karena kita juga meyakini bahwa di tengah konstelasi berbagai paham seperti itu, maka bagaimana Aisyah sebagai organisasi perempuan berkemajuan juga terus menguatkan perannya dalam tugas-tugas keumatan untuk mencerahkan bangsa. Kemudian yang kedua adalah menguatkan perdamaian dan persatuan bangsa. Ini isu yang sangat penting sekali karena perkembangan dunia digital saat ini saya kira, dan juga di tengah beragam paham yang sangat luar biasa ini, maka Aisyah perlu menguatkan bagaimana bahwa
kita semua yang plural majemuk itu adalah sebuah bangsa yang satu yang harus bersama-sama memikirkan negara Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi yang substantif, karena sebentar lagi tahun 2024 kita dihadapkan pada pemilu, dan kemudian kita juga mengharapkan bahwa pemilu itu nanti akan berjalan dengan damai, dan kemudian juga pemilu itu betul-betul tidak sekedar prosedural tapi substantif, ya, akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah optimalisasi pemanfaatan digital untuk mengatasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan, karena sekali lagi ini menjadi tantangan ke depan bagi dakwah Aisyah, bahwa bagaimana kesenjangan digital itu akan diatasi, tapi pada satu sisi juga dunia digital ini akan dipenuhi oleh ide-ide Islam berkemajuan, bukan narasi-narasi yang bertentangan dengan Islam berkemajuan. Kemudian isu yang kelima adalah menguatkan literasi nasional, karena PR besar bagi Aisyah yang punya visi untuk Indonesia emas, dan ini juga sesuai dengan visi Indonesia ke depan, tapi tingkat literasi di Indonesia masih cukup rendah. Oleh karena itu kita punya salah satu rekomendasi terbesar yang ingin kita sampaikan adalah terkait dengan bagaimana membangun literasi nasional. Isu yang ke-6 adalah ketahanan keluarga berbasis bahwa kita meyakini ketahanan keluarga itu sebagai basis kemajuan peradaban bangsa. Seperti juga di Muhammadiyah bahwa isu ketahanan keluarga menjadi isu yang sangat penting sekali. Kemudian yang isu yang ketujuh adalah penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi. Karena ke depan kita akan dihadapkan pada isu krisis pangan, maka kemudian menguatkan kedaulatan pangan bagi keluarga-keluarga, bagi masyarakat, bagi perempuan, dan perempuan adalah agen-agen yang sangat penting sekali untuk menguatkan kedaulatan pangan ini. Kemudian isu yang ke-8 terkait dengan penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim, ya, karena memang salah satu isu ke depan adalah perubahan iklim, dan perempuan akan menjadi korban yang paling besar dari isu perubahan iklim ini, dan sekaligus bisa menjadi agen yang sangat potensial untuk mencegah dampak dari perubahan iklim. Isu yang ke-9 terkait dengan akses perlindungan bagi pekerja informal. Saya kira jumlah pekerja informal 60% lebih di Indonesia, dan ini maka ke depan bagaimana ini mendapatkan perlindungan dari negara, apalagi kita kemarin sudah menjadi presidensi G20, ya, ini isu pekerja informal juga menjadi isu yang sangat penting sekali. Nah, isu yang terakhir adalah stunting, karena ini juga menjadi isu nasional. Kita berbicara tentang SDM, tapi saat ini masih dihadapkan pada isu stunting. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Rektor UMS sekaligus Ketua Panitia Penerima Muktamar menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan Panitia Penerima Muktamar 48 adalah bagaimana menggembirakan penggembira. Jadi pada tanggal 17 itu Pak Jokowi dan Presiden Persentase kesiapan teknis Muktamar ke-48 khusus sidang pleno Muktamar sudah 100%, tetapi untuk keseluruhan sudah mencapai 96%. Ini tugasnya beda dengan panitia pusat, ya, atau dengan SD. Kalau kami lebih kepada penyiapan dalam konteks teknis, ya, pelaksanaan muktamar mulai dari awal pembukaan sampai dengan akhir. Dan tadi diawali dengan adanya sidang pleno yang pertama untuk memperoleh tanggapan dari pimpinan wilayah baik untuk Muhammadiyah maupun Aisyah. Jadi lebih banyak bicara tentang konten atau materi sidangnya. Nah, itu kita sudah kemarin hari kemarin, ya, kami mengumpulkan seluruh wakil rektor yang kebetulan membawai atau sebagai kepala bidang yang membawai banyak bagian-bagian. Saya kumpulkan, saya minta untuk dihitung kira-kira kalau di presentasi kita sudah siap berapa persen. Dikatakan secara keseluruhan siap 96%. Tapi khusus dalam konteks pelaksanaan sidang ini pertama tanggal 5 dan 6 itu sudah 100%.
kegiatan syiar sudah kita mulai lama, bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan pendamping dalam rangka syiar yang kemungkinan terakhir itu adalah tanggal 10 November itu ada semacam Muktamar Talk ya, menghadirkan Mbak Nana, Mbak Naswa sebagai pemandu, dan kita akan menghadirkan para tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa. Di antaranya ada Pak Ketum kita, kemudian Ketua PBNU, juga Pak Mahfud, dan lain sebagainya yang sudah menyatakan hadir. Yang temanya kita fokus dalam tema Indonesia Muhammadiyah Merawat Indonesia. Ya, kemarin saya ingat 3 jam dibuka pendaftaran itu sudah habis 10.000 itu. Jadi sangat luar biasa antusias warga Muhammadiyah, dan ternyata banyak di antara mereka adalah mahasiswa. Vika memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.